Siap untuk dengar mulai dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ketua kelas. Nah sekarang ibu absen dulu ya. Takut ada yang lagi sakit. Asep Saifuddin, Ayu Siti Rosana, Hadir. Deriansa, Elia Sari, hadir. Oke, hadir. Alhamdulillah ya, tidak hadir satu orang. Ada yang tahu kemana kabarnya? Nggak tahu. Tidak tahu. Oke. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu wajib. Silahkan untuk berdiri. Oke, silakan duduk kembali. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang akan dibaca dan didengar. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, menyimpulkan ciri unsur cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian yang kedua, menyusun kata atau kalimat sebagai ciri cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi ciri unsur intrinsik cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar dengan tepat. Tujuan yang kedua, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar dengan tepat. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, ada yang pernah dengar cerita binatang tapi berperilaku seperti manusia? Nah, bagaimana ceritanya, asik gak buat didengar? Asik. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai Dadat, asik sekali kamu berenang. Lihat kancil, air di sini sangat segar. Semua Oke, bagaimana tayangan video tersebut? Seru? Seru. Oke, nah sekarang silakan di depan ada pertanyaan nih. Siapa saja tokoh yang ada dalam video tersebut? Siapa? Oke, Amel, siapa tokohnya? Kancil, terus buaya, anak ayam, induk ayam, Iya. terus ini nanti kura-kura. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Amel. Ya, jadi tokoh yang ada dalam video itu tidak hanya kancil dan buaya ya. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana watak kancil dalam video tersebut? Ada yang bisa? Oke, Najwa. Cerdik dan licik. Cerdik dan Licik. Bagaimana, benar? Benar. Tepuk tangan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana watak-watak binatang. Nah, sekarang kita akan membahas yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada sangkut pautnya, ada hubungannya dengan video yang tadi. Ya, tadi itu kan video tentang binatang yang berperilaku seperti manusia. Nah, di sini pengertian teks fabel, cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Nah, video tadi itu merupakan contoh dari teks fabel. Ingat-ingat ya, teks fabel itu pengertiannya cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Nah, di sini ada ciri-ciri teks fabel. Yang pertama, siapa yang ingin membacakannya? Oke, Talita, yang pertama ciri fabel itu apa? Fabel mengambil tokoh para binatang. Iya, fabel mengambil tokoh para binatang seperti tadi ada kancil, ada buaya. Bu, gimana kalau kita manusia jadi tokohnya? Tidak bisa.
Ya, karena ciri yang paling utama dalam teks fabel itu mengambil dari binatang. Ya, ciri yang kedua, silakan siapa yang ingin membacakannya? Ayo, Uhin. Watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk seperti watak manusia. Iya, benar. Ya, jadi watak di sini para binatang itu diibaratkan seperti manusia. Ada yang baik dan ada yang jahat gitu ya. Manusia juga seperti itu kan? Nah, di sini siapa yang baik? Saya. Siapa yang jelek? Yang jahat dia. Ya, oke. Oke, Ibu, silakan. apa yang membedakan teks fabel dengan teks yang lainnya? Teks fabel dengan yang lainnya. Yang membedakan itu yang paling terlihat kalau di teks fabel itu tokoh utamanya itu binatang. Beda lagi dengan legenda contohnya ya. Kalau legenda itu pasti orang yang memiliki kesaktian, bisa menghilang, bisa terbang, itu legenda. Ya, legenda terjadinya sebuah lokasi seperti Gunung Menir gitu kan, pasti ada legendanya. Aduh, kalau fabel itu binatang tokoh utamanya, tidak manusia, tidak yang lainnya. Nah, itu yang membedakannya. Nah, sebelum mengidentifikasi ada apa saja dalam teks tersebut, kita bagi kelompok dulu ya. Nah, kita bagi kelompok mungkin diacak ya dengan menyebutkan huruf angka 1 sampai 5. Kemudian nanti kalian berkumpul dengan angka yang menyebutkan angka itu sama. Gitu. Siap? Siap. Oke, kita awali dari Lydia. 1, 2. Ya. Sudah. Bagikan LKPD-nya. Silakan diperhatikan. Dan di mana silakan dibuka halaman 127. Oke, nah di situ ada teks dengan judul cerita fabel si kancil dan si timun. Nah, tugas kalian ada di LKPD halaman selanjutnya. Kalian mengidentifikasi teks fabel si kancil dan si timun pada LKPD. Kemudian tentukan unsur intrinsiknya. Ya, sertakan bukti tekstualnya. Jadi kenapa? Bukti tekstual. Bukti tekstual. Nah, di sini ceritanya teksnya yang mana? Bisa. Kamu ingin tokohnya kancil atau wataknya cerdik. Nah, di sini ada kalimat yang bisa mengungkapkan bahwa kancil cerdik tidak. Ya. Jadi kalau kalian ingin dengan kerjasama yang baik, kalian bagi-bagi tugas nih. Kamu cari temanya, kamu cari tokohnya, kamu cari alurnya. Ya, jangan hanya mengandalkan satu orang. Kalian harus bisa kerjasama dengan baik ya. Iya, silakan. Iya. Apa? Sudut pandang. Nah, dalam cerita di situ ada kata aku, kata dia, itu memposisikan si penulis pengarang itu sebagai orang pertama atau orang ketiga. Ya, tinggal dicari aja. Kira-kira ada nggak di sini? Tekstualnya yang mana? Ada kata aku, dia, seperti itu. Ya, oke. Ini sudut pandang orang ketiga. Iya, kalau sudut pandang orang ketiga itu berarti iya. Iya, iya. Bagaimana latar dalam cerita fabel kancil dan timun? Latar waktu siang hari atau bisa hari yang cerah, tempatnya hutan, suasananya menegangkan dan menantang. Menantang. Oke, tepuk tangan buat kelompok dua.
membagikan soal evaluasi buat kalian masing-masing satu ya. Nah, oke, sudah semuanya ya? Sudah. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Apakah ada kendala dari pembelajaran tadi? Tidak ya. Oke. Alhamdulillah ya, sudah paham semua ya. Oke, pembelajaran berikutnya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas masih tentang Fabel, tapi dari bagian kedua, yaitu menceritakan kembali isi teks Fabel. Silakan kalian cari informasi mengenai menceritakan kembali isi teks Fabel. Nah, sekarang di ujung pembelajaran kali ini kita berdoa dulu ya. Silakan dirapikan lagi tempat duduknya, tetap posisi ini aja nggak apa-apa. Bukunya silakan dirapikan. Setelah dirapikan, ketua kelas silakan pimpin berdoa.